A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid dan santri juga para pemirsa, alhamdulillah yang sudah banyak mengikuti apa yang sudah disampaikan guru melalui videonya baik di Facebook maupun di YouTube. Pada video ini guru akan mengulas atau menarik atau memperjelas dari banyak hal yang sudah disampaikan, terutama tentang sejarah dan peradaban dan tentang juga ilmu Islam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video ini diberi judul guru dengan judul Menuju Hidayahnya. Dari video ini nanti guru akan melanjutkan video dengan judul Hidayah yang tertinggi bagi dunia termasuk bagi bangsa manusia, itu nanti setelah video ini. Tapi tidak tahu atau diterangkan hari ini atau besok atau lusa untuk video yang akan datang. Namun untuk video ini guru pun juga menyampaikan para pemirsa, ini terangkai dengan judul nasab-nasib buruk kemarin. Dari video ini terangkai dari video dengan judul nasab-nasib buruk dan terangkai dengan video guru yang lainnya, karena menerangkan ilmu Islam atau sejarah kehidupan itu terangkai begitu panjang dan lebar ya. Namun bagi para pemirsa, kadang sedikit ada yang disampaikan guru ini bagi catatan sejarah itu miss ya. Guru sangat paham para pemirsa. Mengapa guru paham dengan pemikiran yang di luar? Manusia yang di luar sana, para pemirsa di sana, itu mereka meyakini suatu tulisan. Jadi referensi yang dipakai manusia kadang untuk menganalisa apa yang disampaikan guru sangat paham ya para pemirsa. Anda memakai referensi apapun saya sangat paham. Karena referensi itu kembali lagi itu sudah dibuat dari orang-orang berkepentingan di negara kita sejak zaman Belanda. Dan setelah Belanda pun sudah dimainkan, dan sebelum zaman penjajahan Belanda semua sudah dipermainkan dari orang-orang terdahulu. Sehingga bagi pemirsa atau murid dan santri, bila mendengarkan atau melihat video guru, kadang-kadang itu kayak berbenturan. Untuk mencapai suatu titik kebenaran, guru berpesan kepada pemirsa juga, para murid dan santri, apapun yang aku sampaikan jangan sekali-sekali memakai catatan tahun terutama ya. Kadang guru menyinggung tentang peradaban Islam 1400. Nanti guru kadang menerangkan sejarah, itu pun juga tidak sama dengan apa yang ditulis di sejarah ya. Tapi mencapai suatu kebenaran itu yang ditarik adalah sejarah kehidupan. Sejarah kehidupan itu dibuktikan nomor satu dengan perilaku, dengan bahasa. Jadi jangan terobsesi dengan angka-angka ya para pemirsa. Kalau Anda memakai angka nanti terbantahkan dari bahasa. Tatkala bahasa itu nanti sudah ditemukan, akan menjadikan namanya budaya atau aktivitas. Karena budaya aktivitas bangsa manusia itulah yang menerangkan bahasa. Dari bahasa dan aktivitas itulah menghasilkan suatu keilmuan. Nah, itulah sejarah kehidupan. Kalau toh hanya tahun yang ditulis, angka yang ditulis, semua manusia bisa menulis tahun ya. Tapi bahasa dan kehidupan, budaya dan perilaku bangsa suatu negara, itu tidak bisa diganti dengan tulisan. Karena itu bukti otentik ya. Guru memberi edukasi sementara tentang, kadang guru menyampaikan sejarah, mungkin para pemirsa agak blank atau tidak sama dengan catatan. Kembali lagi, jangan percaya dengan catatan. Sesuai dengan video ini para pemirsa,
guru akan mengulas tentang perjalanan bangsa, dan ini kelihatannya sudah waktunya untuk dibuka lebih lebar. Namun sebelum disampaikan atau diulas oleh guru pemahaman ini, pengertian ini tolong dikaji betul-betul dan juga dipelajari bagi para pemirsa siapapun di luar sana. Jadi apa yang aku sampaikan dari video yang banyak, juga video ini tolong dikaji, karena ini sesuatu masukan yang sangat bagus. Lantas dari pemahaman seperti ini, guru memberi pertanyaan, para pemirsa dimanapun berada. Saya sebagai pembicara memberi pertanyaan kepada pribadi masing-masing bagi pemirsa siapapun. Sanggupkah kalian menerima suatu kebenaran? Ini bagi pemirsa, mampukah Anda menerima suatu kebenaran? Jadi tatkala pikiran manusia ini berharap mendapatkan atau ingin mendapatkan kebenaran, lantas kalau sudah ingin, kalau kebenaran itu terbalik dari fakta, pertanyaan yang kedua, mampukah kita, Anda pemirsa, menerima suatu kebenaran? Itu pun juga ada pemikiran, ada mental yang butuh disiapkan. Mengapa guru kok begitu? Kembali lagi dari video sudah lama diterangkan guru, adanya suatu kesalahan dalam perilaku bermoral, terutama namanya beribadah dalam agama. Jadi kembali lagi sebelum diulas oleh guru, siapkan cara berpikir bagi kita para pemirsa semua yang ingin mendapatkan suatu kebenaran tentang sejarah kehidupan, nanti diulas oleh guru. Tapi tatkala kebenaran sudah Anda dapat, beranikah Anda menerima kebenaran itu? Tatkala manusia itu sudah berani atau menerima kebenaran, manusia itu dimampukan dan harus mampu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Semoga para pemirsa setelah mendapatkan banyak pemahaman dari video guru, semoga dimampukan dan agar mampu membuat perubahan-perubahan tentang kehidupan yang salah atau perilaku-perilaku yang mengatasnamakan Tuhan dan agama yang tidak membawa hikmah kepada pribadi, kepada lingkungan, bangsa, dan negara. Ini sedikit edukasi kata untuk disampaikan sebelum masuk kepada ranah tentang sejarah. Ikuti video guru, dan ini terangkai dari video kemarin yang dengan judul nasib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri diulas dengan perlahan. Semoga para pemirsa mendapatkan suatu fakta sejarah kehidupan yang tersimpan dan tersembunyi. Merangkai, merajut, dan meneruskan dari video tentang sejarah nasab yang tahun 2023 ini lagi dibahas dan juga lagi polemik, karena ini sudah pada waktunya dan alam sudah menghendaki, sudah waktunya terbongkar dan dibongkar. Para pemirsa, video ini pun nanti akan terangkai dengan bahasa yang lain. Guru mengambil kesimpulan. Ada kelompok A mengambil nasab katanya dari Wali Songo, yang satu mengatasnamakan dari dzurriyyah Rasulullah. Ini sampai sekarang belum ketemu. Dan itu dibahas baik dari teori ilmiah atau sejarah, itu tidak akan pernah bisa ditemukan para pemirsa. Mengapa guru? Karena semua sudah dimainkan orang-orang terdahulu. Tapi semoga aku guru mampu akan mencarikan sesuatu hal, akan semoga terbuka dengan mudah, sehingga para pemirsa khususnya rakyat, umat, dan bangsa tahu akan sejarah yang dipermainkan orang-orang terdahulu. Satu contoh cara berpikirnya begini para murid. Pada masa dahulu ada suatu sistem namanya kerajaan, ya. Jangan ngomong tahun dulu. Dari kerajaan itulah ada suatu bahasa, ada suatu budaya, adanya sistem. Nah, dirubah, dihancurkan. Setelah dihancurkan,
disitulah dibentuk membuat aturan baru. Maka dari video yang lain guru sudah menerangkan, sebenarnya bila ditarik para murid dan santri, pelaku dari sejarah dulu itu dari kelompok ini. Dia membuat aturan, dia membuat persekongkolan untuk menghancurkan sistem yang ada di Jawa. Tatkala Jawa itu hancur, maka dari video guru yang lain diterangkan bahwa sebenarnya kedua keturunan ini berat ya dipahami untuk menerima ini. Semoga para pemirsa diberi kekuatan ya. Dari keturunan ini yang ada di Indonesia, yang di Jawa, insya Allah. Sebenarnya mereka ini adalah yang disebut guru ini. Sejak zaman leluhur dulu di sana, ini bangsa yang terkutuk para pemirsa. Kenapa? Karena telah menghancurkan sistem yang ada di Jawa dan dipermainkan di petak-petak buminya dibagi. Bahasa sederhananya, dari sekongkolan berkelompok ini merusak, merampok bumi, kerajaan, dan semuanya. Nah ini sampai menjadi keturunan sampai ini, kurang lebih kalau mau bermain dengan angka yang tepat, kurang lebih 600 tahun. Tapi karena sudah digubah, dirubah menjadi 1400 tahun, maka tidak akan pernah ketemu. Nah, tatkala di situ misinya untuk menguasai, ini dipahami ya para pemirsa. Sejak adanya misi untuk menguasai harta, bumi, tanah warisan, maka dari kedua kelompok ini membuatlah statement kitab-kitab, buku-buku, hadis-hadis. Semua demi kepentingan dari kedua masing-masing ini. Orang-orang di era sekarang mempelajari kitab, tidak tahu sejarah masa lampau dari mana. Bisa dikatakan orang-orang sekarang ini korban dari sejarah orang-orang terdahulu. Karena tidak tahu sejarahnya dulu siapa yang membuat. Karena dulu sudah disiapkan dari orang-orang terdahulu. Dari cerita kedua jalur ini, intinya sampai sekarang para pemirsa, dari kelompok ini sudah masuk di sini dan ini sudah mengelompok di. Meskipun dari Tra ini sementara agak berdebat, tapi dia sekarang berkelompok dan berkerumpul dalam satu organisasi membuat kelompok namanya MUI ini di negara ini. Bila mau dipelajari dan tahu sebenarnya misinya MUI ini mau menguasai Indonesia, tapi tidak mampu dan tidak bisa merubah sistem yang ada di Indonesia karena roh-roh pribumi masih kuat. Nah ini masyarakat tidak paham, umat yang ikut agama tidak ngerti karena sudah terdogma, sudah termotivasi dari hal-hal yang seperti ini. Lantas mengapa para pemimpin kok tidak mengerti guru? Pemimpin di era sekarang ini masuk dalam suasana negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bangsa yang terkutuk sejak adanya Mojopahit rusak itu. Sehingga kehidupan yang ada di negara kita meskipun kaya, itu tidak akan pernah berkah, apalagi miskin. Meskipun ahli ibadah tatkala mengikuti dua sistem ini, tidak akan pernah ada petunjuk dan hidayah. Maka disitulah sulitnya dari karakter pribumi ini karena terkutuk, karena kesalahan sejak masa lampau itu. Nah kutukan itu dimasukkan di ajaran-ajaran ini sehingga menjadikan manusia sulit dan sangat sulit untuk menerima suatu kebenaran. Maka disitulah terjadinya saling mengeklaim. Pada hakikatnya dari awal sejarah, Islam itu miliknya Jawa dan sudah berjalan dan digubah seperti di video yang lain diterangkan oleh guru. Nah, dari cerita inilah para murid dan santri mengembang sampai seperti itu. Satu contoh para pemirsa, ada banyak hadis, banyak tulisan kitab, statement yang macam-macam. Ada yang mengeluarkan, bila manusia itu tidak hormat atau melawan atau tidak tunduk kepada dzurriyyah Rasulullah, orang itu akan dimasukkan neraka. Ada lagi membuat dalil, bila manusia itu benci dengan keturunan atau dzurriyyah Rasulullah, orang itu dihasilkan dari makanan yang haram, dari hubungan berzina. Nah,
Cara membuat statementnya seperti itu, para pemirsa. Ini hakikatnya ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini sudah dibuat sejak negara atau kerajaan Majapahit rusak. Dan sebagian itu pun juga leluhur kita. Maka dari satu yang keturunan diambil dari Persia, itu memakai jalur ini ingin menguasai suatu negara tertentu. Sedangkan leluhur kita yang dari pribumi sampai sekarang, sama ingin mengambil harta kekayaan, atau bahasa politiknya ingin mencari keuntungan lewat rakyat dan umat masuk hukum, masuk undang-undang negara. Dia masuk di MUI ini. Pada hakikatnya mereka hanya ingin meraup keuntungan. Nah, untuk meraup keuntungan ini sejak zaman Belanda, orang-orang terdahulu dari leluhur kita yang ingin menguasai di sini, ini sudah mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan kalimat al-ulama warasatul anbiya. Orang sekarang tidak paham. Dikira orang-orang yang mengerti kitab-kitab ini seakan-akan generasinya dari orang yang terbaik. Di sini yang korban kitab, ini dikira ini keturunan dari orang yang terbaik. Sebenarnya ini hanya permainan orang-orang masa lampau di sini. Lantas bagaimana, guru? Maka sesuai dengan judul video ini, semoga ini akan menjadikan hidayah terutama bagi umat dan bangsa. Sesungguhnya kita semua bangsa, terutama umat dan rakyat di Indonesia, sampai menjadi sistem di negara. Yang kalian hadis, yang kalian imani ayat surat, semuanya itu 80% itu permainan. Demi kepentingan untuk menundukkan orang, untuk menjustis orang agar tunduk. Di dalam kitab Islam atau Al-Quran itu sebagian ilmu. Lah yang repot para pemirsa, ilmu itu dicampur dengan politik. Sehingga kalau manusia tidak mengerti Quran, itu kalian terjebak. Satu contoh para murid dan santri. Bila kita mengacu kepada namanya Wali Songo, ini memakai status ulama warasatul anbiya. Diajarkan ya. Cara berpikir para pemirsa ulama warasatul anbiya itu apa? Diajari cerdas para murid dan santri. Orang terdahulu ya, ini yang dari pribumi kita ya. Ibaratnya rentetan ini dari orang tua kita yang masa lalu, yang memang demi kepentingan ya, demi kepentingan untuk dirinya dan kelompoknya dari leluhur kita, itu membuat statement ulama warasatul anbiya. Karena umat sekarang tidak mengerti, ditafsiri anbiya ini digambarkan seorang panutan yang membawa Islam. Dari video guru sudah diterangkan, Islam bukan dari langit, Islam bukan dari Arab, Islam adalah ilmu dari Jawa. Kita menganalisa kata ulama warasatul anbiya, mengukur pola pikir atau mindset yang ada di Indonesia. Kalau toh Nabi yang dihafalkan 25, atau yang membawa jejak-jejak rekam barangkali diilustrasikan agama dari langit, kira-kira orang di era sekarang yang diwakili dari ke-25 Nabi itu, Nabi yang mana? Anggap aja ada satu kelompok atau ada satu orang atau ada 10 orang. Dia memakai busana mengeluarkan bahasa Islam. Kalau dia mewakili dari yang 25 nabi, itu semua nabi itu diwakili atau hanya 1-2 nabi? Karena itu bahasa jamak para pemirsa. Nah, statement-statement ini sudah dibangun sejak zaman Belanda masa lampau. Sehingga menjadikan korban begitu banyak dan begitu sampai ke hal-hal materi. Tatkala sudah membuat statement kalimat itu, manusia diberikan sesuatu tidak bisa berpikir, diberilah janji sesuatu membela agama. Di dalam statement membela agama, semua itu diraih. Sawah, ladang, harta diberikan bagi sang pendakwah itu. Nah, itu permainan para pemirsa. Kembali lagi video ini nanti akan dikupas oleh guru terangkai dari surat dan ayat di mana. Semoga guru mampu meluruskan atau membuka
permainan orang-orang terdahulu yang dimasukkan di dalam sendi-sendi keilmuan Islam. Satu contoh diulas oleh guru ya. Di era sekarang guru menyinggung tentang kelompok atau gerombolan yang ingin menipu rakyat atau umat memakai status Islam, memakai majelis. Bila ditarik, apa sih manfaatnya? Tidak ada para pemirsa. Tapi kembali lagi ya, rakyat ini sudah tidak bisa berpikir. Umat sendiri ditipu, dibohongi pun tidak mengerti. Yang lebih parah lagi, di sistem negara ini ada DPR, ada MPR, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kepresidenan, ada kehakiman. Ini sudah tidak mampu berpikir bahwa ada sesuatu sistem ini yang salah. Karena dia di negara kita, pemimpin kita yang dipikiri ini hanya keuangan, uang materi jabatan. Sehingga tidak akan pernah peduli nasibnya suatu umat, rakyat, bangsa ke depan dengan adanya itu jadi apa, tidak ngerti. Taunya yang penting dia dapat uang, dapat jabatan, dipuja orang, seakan-akan dia berhasil hidupnya. Tidak paham ada sesuatu yang salah. Satu contoh diulas oleh guru para pemirsa. Tatkala ada satu kelompok guru mengikuti cara berpikir bangsa Indonesia, pemimpin yang ada di Indonesia. Tatkala ada kelompok dan gerombolan membuat satu kesatuan namanya Majelis Ulama Indonesia. Bahwa di sini ini sebagian besar masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah produk dari Arab. Lah ini diiyakan, dimasukkan di dalam sistem kenegaraan. Sedangkan di dalam sistem ini, yang tidak mengikuti sistem ini dikecam sesat, dikecam kafir, dimusuhi. Artinya pemimpin seluruh Indonesia, rakyat dan umat ini buta. Kalau ini berkembang biak, semua yang ada di Jawa, semua yang ada di bumi Pancasila, itu akan dihancurkan dari sistem ini. Karena apa? Ini sistem ini sudah konsepnya salah. Kembali lagi, karena rakyat pun tidak mengerti ya. Pemimpin kita tidak mengerti. Satu contoh guru menyinggung ya. Tatkala apa-apa dipahami ini disesuaikan dengan Arab, yang tidak sama dengan Arab. Ini kan sudah ada ranah namanya nanti aliran sesat penodaan agama. Itu nanti kalau agama yang tidak sama dengan MUI, itu dipenjara semua loh ya. Kalian harus bisa berpikir. Karena tatkala manusia memahami agama dan agama ini sudah dibuat main orang-orang terdahulu, ini akan merusak sistem dimanapun berada. Karena ini sistem perusak. Lah ini yang konyol. Umat di negara kita tidak paham. Guru pun juga memahami. Karena tidak mendapatkan pemahaman yang tepat, sejarah yang tertutup, kebenaran yang ditutup, tidak boleh dibongkar. Problemnya sekarang persis tahun 2023 ini. Polemik antar rakyat, antar umat, antar kelompok, antar golongan. Karena sistem ini dilindungi di negara. Sedangkan para pemirsa tahu. Coba bayangkan para pemirsa. Kalau toh apa-apa tidak sama dengan majelis ulama itu, semua dihukum bagaimana? Maka mengapa orang-orang seperti ini terdogma sampai Pancasila mau dirubah, bendera mau dirubah, kenapa? Manusia, orang awam ini tidak ngerti bahwa yang dipercaya, yang diyakini ini adalah produk untuk mencapai kepentingan jejak orang-orang terdahulu. Satu contoh, melalui video ini barangkali didengarkan orang-orang yang merasa paling benar. Tahun 2009 para pemirsa. Coba guru ini mengajarkan satu sistem ilmu yang dari Jawa, mendidik rakyat, umat, murid-muridnya agar mengerti sejarah, agar mengerti Islam di Jawa. Ini di backlist guru diberi label sesat. Yang jadi problem para pemirsa, dari kelompok seperti ini membuat keputusan ini tanpa sepengetahuan pihak yang terlapor, termasuk saya tidak mengerti. Tapi dia membuat statement bahwa saya adalah mengajarkan aliran sesat. Kalau toh manusia itu boleh dan bisa membuat statement, maka dari video ini guru pun juga membuat statement itu harus bisa. Satu contoh,
Kalau dari kelompok gerombolan Majelis Ulama ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem yang salah, dia mempunyai gara-gara statusnya masyarakat korban al-ulama warasatul anbiya. Sebagai pembanding dari sisi ini kiri, ini kanan. Bagaimana kalau al-ulama warasatul emak bapak? Perbandingannya bagaimana? Apa para pemirsa? Ulama warasatul emak bapak. Bisa ditangkap enggak secara politis? Bahwa orang-orang itu melanggengkan warisannya. Fakta atau tidak? Nah, dari itu terangkai dan terangkai sistem, maka dibuatlah ayat-ayat dalam memperkuat jaringan masing-masing. Nah, persis di tahun 2023 ini, karena itu suatu kesalahan, menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, menyimpang dari Islam sendiri. Secara alamiah, alam tidak mengiyakan, keburukan pun sudah mulai terkuat. Sang Ilahi Robi tidak akan pernah mau dikotori ajarannya dengan permainan orang-orang terdahulu. Ini mulai sudah menjadi klaim-klaim. Coba statement baru bisa dihafalkan ini. Ulama warasatul emak bapak. Apa buktinya, guru? Maka sejak masa lampau sampai sekarang, tatkala A ini mempunyai satu tempat pendidikan dan kitab tertentu, ini selalu diturunkan di kelompoknya. Orang lain tidak dibolehkan. Dan di era sekarang mulai agak mengembang. Mengapa? Karena adanya YouTube, adanya handphone. Sehingga kadang orang bukan dari kelompok ini, dia mampu membuat kelompok sendiri, membuat ajaran Islam sendiri. Lah ini jadi masalah. Tapi sebelum adanya handphone, dulu tidak bisa. Karena itu sudah di sistem. Maka kalau tidak keturunan ini tidak boleh mengajarkan. Kalau tidak keturunan ini jangan diikutin. Nah, statement itu sampai keluarnya Duriyah itu di situ kembali mengeluarkan al-ulama warasatul anbiya. Masyarakat umat tidak ngerti bahwa itu ada sistem mewariskan harta kekayaan itu. Lantas bagaimana, guru? Kalau toh sudah seperti ini, semua kalian harus kembali kepada substansi yang pokok. Namanya ilmu Islam. Kalau kalian mengacu kepada tulisan-tulisan, kalian terjebak. Dan di situ Anda akan bermusuhan. Karena permainan itu adalah permainan orang-orang terdahulu. Substansi Islam ya sudah. Islam hanya 5. Syahadat, sholat, poso, zakat, kaji. Kalendernya apa, sejarahnya di mana. Sudah fix ketemu di situ kebenaran. Disitulah nanti akan manusia tercerahkan. Tinggal masyarakat, rakyat, dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kesadaran ini, maukah kalian menyadari akan kesalahan kita? Karena itu kesalahan orang-orang terdahulu. Bila tidak mau menyadari, kalian masih bertikai dan berkelahi. Bagaimana hukum Sang Maha Tuhan? Hukum kebenaran. Tatkala manusia diberikan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Sedangkan jumlah manusia sudah banyak, kesalahan sudah 600 tahun. Titik padat sudah seperti itu. Maka goncengan dunia, musim, iklim, karakter, ini sudah sangat tidak baik para murid dan santri. Nah, sedikit masukan ini kembali lagi. Semoga kalian dimampukan untuk mendapatkan dan mampu menerima suatu kebenaran. Untuk mengulas lebih dalam agar terangkai dengan surat dan ayat-ayat yang lain, dilanjutkan dengan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.